Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan daripada surat Ad-Duha. Wa wajadaka dhallan fahda. Sampai situ ya? Apa sebelumnya? Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajid, bukankah dia mendapatimu? Istifham takrir. Ialah istifham takriri, yakni Allah subhanahu wa ta'ala mendapatimu yatiman, sebagai anak yatim. Bifaqdi abika, sebab meninggalnya bapak kamu, qabla waladatik, sebelum lahirnya kamu, au ba'duha, atau sesudahnya kamu lahir kemudian ibu kamu meninggal. Fa'awa, lalu Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kamu, bi'andammaka ila ammika Abi Thalib, dengan cara Allah subhanahu wa ta'ala membuat hatinya Abi Thalib cinta dan sayang kepada kamu, sehingga beliau itu diasuh oleh paman beliau yang bernama Abi Thalib. Padahal paman beliau banyak, tapi Allah memilih Sayyidina Abi Thalib untuk mengasuh daripada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada hikmah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu saat dilahirkan beliau dalam keadaan yatim. Maka di antara ucapan dan riwayat beliau berkata, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku itu dilahirkan yatim supaya aku langsung diasuh oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diajarkan langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ahsana ta'dibi, maka baiklah dan menjadi lebih baguslah ajaran-ajaran dan akhlak serta pengetahuanku di antara manusia-manusia yang lain, karena langsung Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abi Thalib hanya mengasuh zahirnya saja, tapi adapun ajaran-ajaran ruhani baginda kita Nabi Muhammad SAW langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa wajadaka dhallan fahda, dan dia mendapati kamu dhallan, sebagai orang yang bingung. Dhallan di sini ada 9 makna, Pak. Dan semua ulama tafsir, tidak ada satupun ulama tafsir dari imam-imam tafsir yang mentafsirkan ayat Al-Quran dalam surat ini mengatakan dhallan itu sesat, nggak ada. Ya, paling banter bingung, bukan sesat. Kok sampai ada orang berani mengatakan Nabi itu pada saat itu sedang dalam keadaan sesat? Imam Jalaluddin As-Suyuti wal Jalaluddin Al-Mahalli, beliau mentafsirkan dhallan di sini adalah bingung. Sementara Imam Ibnu Katsir, ya, di antara ulama yang mengatakan dan memaknakan daripada tafsir dhallan di sini, Imam Ibnu Katsir adalah innal murada bihadza annahu alaihi salatu wassalam dhalla fi syi'abi Makkah. Dulu pernah Nabi SAW tersesat di lereng-lereng pegunungan kota suci Makkah. Wa huwa shaghirun, sementara dia masih kecil. Tsumma waja'a, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, lalu kemudian Nabi kita SAW bisa kembali pulang. Dhallan fahada, tersesat di jalanan, bukan tersesat di makna imannya nggak punya, begitu. Masya Allah. Wakilah, dan dikatakan lagi dari satu pendapat ulama tafsir yang lain, innahu dhalla wa huwa ma'amihi fi tariqi Syam. Sesungguhnya beliau itu pernah tersesat dalam perjalanan bersama paman beliau Abi Thalib ketika beliau hendak berdagang ke negeri Syam. Wa kana raqiban naqatan fil lail, sementara beliau
dalam keadaan mengendarai unta di malam hari yang sangat gelap gulita, lalu tersesat dalam perjalanan. Fahada, maka Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan petunjuk. Akhirnya beliau tidak kembali ke jalur yang benar, ke jalan yang benar menuju negeri Syam. Kemudian diterangkan juga suatu ketika Nabi SAW sedang ikut berdagang bersama pamannya ke negeri Syam. Wa kana raqiban naqatan fil lail, dan beliau mengendarai unta dalam keadaan malam yang sangat pekat gelap gulita. Faja'a iblis, lalu datanglah iblis, ya'dilu biha 'anit thariq, yang memberikan jalan yang jelek, jalan yang membuat Nabi SAW tersesat. Faja'a Jibril, lalu datanglah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Fanafakha iblis nafkhatan, dengan malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Saat itu Nabi belum jadi Nabi, masih remaja. Lalu malaikat Jibril meniup iblis satu kali tiupan. Dhahaba minha ilal Habasyah, langsung terpental itu iblis dari Syam ke negeri Habsyi, Ethiopia. Jauh banget tuh ditiup sama malaikat Jibril, mentalnya bukan semeter 2 meter lagi, dari Syam ke Habasyah. Thumma adala birrahilati ila tariq, kemudian beliau akhirnya mendapatkan jalan yang benar menuju negeri Syam. Hakahuma, dua hikayat tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baghawi. Dan banyak lagi daripada riwayat-riwayat Imam ahli tafsir yang mentafsirkan makna dhalal di situ bukan makna dhalal secara hakiki, bukan tersesat secara batiniah, bukan tersesat secara syariat. Makna tersesat di situ adalah dhalal, tersesat dalam perjalanan. Apakah beliau waktu masih kecil pernah tersesat di lereng-lereng bukit kota Mekah, ataupun ketika beliau masih remaja pernah tersesat dalam perjalanan menuju Syam, atau sebaliknya dari Syam menuju Mekah. Bahaya, lalu Allah memberikan petunjuk jalan yang benar, akhirnya beliau tidak tersesat dan kembali pulang dengan selamat. Itu makna dhalal dalam surat Al-Duha, bukan tersesat secara hakikat. Ini ada seorang ustaz mengatakan, dulu Nabi masih kecilnya tersesat, lalu kemudian diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dengan mendapatkan wahyu. Enggak benar ini tafsir seperti itu. Bahkan alhamdulillah dalam terjemah saja, terjemah yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia itu sudah disesuaikan. Makna dhalal di situ bukan tersesat tapi bingung. Bingung itu maknanya bisa bingung dalam perjalanan, bukan tersesat secara makna syariat yang tidak punya iman dan seterusnya. Maka hati-hati, Pak. Semalam saya taklim kitab Fulamun Taufik membahas tentang bab murtad. Murtad itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, murtad bil i'tiqad, murtad karena keyakinan. Di antaranya kalau kita udah nggak yakin Allah sebagai Tuhan, nggak yakin Nabi Muhammad sebagai Rasul, nggak yakin Al-Quran sebagai syariat, nggak yakin apa yang sudah dimufakatkan oleh ulama sebagai syariat yang benar, maka ketidakyakinan kita sudah menyebabkan kita murtad. Nggak yakin dengan janji Allah, nggak yakin dengan ancaman Allah, belum diucapin, baru dalam hati kita ngomong, masa sih? Apa iya? Maka sudah murtad. Yang kedua, murtad bil fi'l, murtad dengan perbuatan. Ketika seseorang sujud kepada selain Allah dan menganggap yang disujudinya itu sama memiliki kekuatan seperti Allah, sujud di hadapan benda, pohon, matahari, atau manusia, dan dia menganggap orang yang disujudinya itu adalah seperti Tuhan yang memiliki kekuasaan ini dan itu, maka sujudnya murtad. Walaupun dia masih meyakini Allah Subhanahu wa taala Tuhan dia, tapi dia menganggap yang disujudinya sama, setara dengan Tuhannya, murtad. Ya. Bagaimana kalau dia nggak meyakini, Ustaz?
dia sujud tapi nggak meyakini yang disujudi itu sama seperti Allah, maka hukumnya haram. Tasyabbuh bil ilah, karena kita melakukan sesuatu perkara yang menyerupai menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya murtad bil fi'li. Kalau kita mau menghormati orang, cukup tundukkan badan, jangan sampai kepada posisi ruku. Kalau kita mau sungkem, cukup kita menundukkan badan, jangan sampai kepada posisi sujud. Ya, lalu hati kita, etikat kita mengatakan yang saya tunduk kepada makhluk ini sama sekali tidak seperti saya tunduk ruku dan sujud kepada Allah. Maka hal itu boleh diperbolehkan. Bisa dipahami kira-kira Pak? Nah, ta'zim atau menghormati, menghargai sesuatu yang dimuliakan oleh Allah boleh, tapi jangan sampai cara menghargai dan memuliakannya menyamai saat kita memuliakan Allah. Itu namanya murtad bil fi'li. Yang ketiga, murtad bil qauli. Apa? Murtad dengan ucapan. Bagaimana murtad dengan ucapan? Nah, karena kita lagi membahas tentang Rasulullah SAW, salah satunya ada menganggap Rasulullah tidak memiliki kemuliaan. Ya, di antaranya apa? Mengatakan Nabi pernah lari dari perang, Nabi pernah bersembunyi dari medan perang, Nabi pernah ingkar terhadap sesuatu, atau ucapan-ucapan yang akan membuat martabat Nabi menjadi hilang. Itu ucapan kalau diiringi dengan merendahkan menyebabkan murtad. Termasuk kalimat Nabi sebelum menjadi Rasul, Nabi dolan tersesat. Nauzubillah min dzalik. Nabi sebelum jadi Rasul, beliau sudah mendapatkan irhas. Apa Pak? Keutamaan yang Allah berikan kepada manusia yang bakal menjadi Rasul. Keutamaan itu namanya irhas. Ketika dapat wahyu lalu mendapatkan keutamaan, namanya mukjizat. Sebelum mendapatkan wahyu, sebelum diangkat menjadi Rasul, keutamaan itu namanya apa? Irhas. Banyak keutamaannya Nabi pada saat beliau masih bayi. Halimatus Sa'diyah mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Orang yang miskin, ternaknya kurus, ketika ngurusin Nabi, gemuknya luar biasa, mendapatkan berkahnya luar biasa. Lalu waktu masih bayi, masih balita, Nabi dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, dibersihkan hatinya. Bukan berarti hati Nabi kotor, anak kecil semuanya bersih, tapi ini merupakan irhas. Kalau Nabi kalau main itu yang namanya bulan ditarik-tarik. Kalau kita narik layangan, Nabi narik bulan, irhas. Bahkan sebelum lahir, Al-Quran mengatakan akan lahir nanti Nabi akhir zaman min ba'di ismuhu Ahmad. Setelah kalian semua para Nabi dan Rasul yang berjumlah 124.313 Rasul, 25 Nabi dan Rasul yang namanya disebutkan dalam Quran, akan lahir Nabi yang bernama Ahmad. Betul nggak? Bahkan Nabi pernah ditanya oleh para sahabat, apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Riwayat Abdul Razak ada dalam Sahih Bukhari bahwa sesungguhnya inna awwala khalqin nur nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah nur cahaya Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusabbihullahu ta'ala dzalika nur. Dan nur itu ketika diciptakan oleh Allah langsung bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tusabbihul malaikatu bitasbihih, dan malaikat semuanya ikut bertasbih kepada Allah dikarenakan nur cahaya itu bertasbih. Kalau masih jadi cahaya saja sudah bertasbih, di mana sesatnya? Paham nggak kira-kira? Kemudian nur itu dita'alluqkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada sulbi Nabi Adam alaihis salam. Setelah Nabi Adam wafat, dipindahkan kepada sulbi Nabi Allah Nuh alaihis salam.
setelah Nabi Nuh wafat dipindahkan lagi kepada sulbi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hina qudhifa bihi finnar, saat Nabi Ibrahim akan dibakar oleh Raja Namrud, lalu Allah subhanahu wa ta'ala letakkan nurnya Nabi Muhammad di sulbi. Sulbi itu apa Pak? Tulang sumsum. Di sulbinya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hina qudhifa bihi finnar, ketika Nabi Ibrahim dibakar, sehingga Nabi Ibrahim tidak terbakar. Berkahnya nurnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pindah lagi ke sulbinya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Pindah lagi ke sulbi manusia-manusia mulia, sampai akhirnya ke Sayyid Abdullah. Sehingga dalam Barzanji kita baca Hafizul Ilah karamatan li Muhammadin abahul anjada sawmal ismi tarakus sifah walam yusibu aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Saking mulianya kakek moyang buyutnya baginda kita Nabi Muhammad SAW, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka semua tidak ada yang menyembah berhala. Tarakus sifah, bahkan gak ada yang mengerjakan hubungan di luar nikah, gak ada tuh. Saking dijaga apa? Garis nasabnya Rasulullah sampai ke Nabi kita Muhammad SAW, min adamin wa ila abihi wa ummih, dari mulai baginda Nabi Allah Adam sampai kepada ayah dan ibunya Rasulullah SAW. Ini mulia Pak. Jadi bagaimana dikatakan tersesat? Ya mudah-mudahan pemahaman seperti itu tidak lagi menyebar kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Yang sampai-sampai dibilang, ngapain saya mengadakan maulid? Maulid itu kan lahirnya Nabi. Sementara Nabi itu sebelum jadi Rasul tersesat. Berarti kita lagi memperingati lahirnya orang tambah parah lagi aja ucapannya itu. Masih ingat nggak tuh kasusnya dulu? Masya Allah, paham ya kira-kira ya? Makanya ngaji tafsir, jangan cuma terjemah. Kalau cuma perkata diterjemahkan, ente nggak tahu tuh ayat turunnya kenapa. Tauhid itu bukan cuma la ilaha illallah Pak, tapi juga Muhammadur Rasulullah. Bagaimana cara memahami, meyakini, mengiktikadkan Muhammad itu utusan Allah? Dengan cara meyakini 4 sifat. Para nabi dan rasul memiliki berapa? 4 sifat, termasuk baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, siddiq. Beliau semua memiliki sifat siddiq. Dari mulai lahirnya siddiq, benar, jujur, tidak pernah berdusta. Yang kedua, tabligh. Apapun yang sudah diperintahkan untuk disampaikan pasti disampaikan. Nabi Muhammad jangankan lari dari medan perang, dulu waktu belum ada temannya, masih di Mekah, berdakwah sendirian, didatangi oleh Abu Sufyan. Ngomong sama Abi Thalib, wahai Abi Thalib, sampaikan sama ponakan kamu, tinggalkan dakwah itu. Kalau dia mau harta, kami beri harta. Kalau dia mau kedudukan, kami beri kedudukan. Kalau dia mau wanita, kami beri wanita. Yang penting tinggalkan dakwahnya. Jangan hancurkan kota ini dengan dakwah dia. Tapi kalau dia nggak mau meninggalkan dakwahnya, kami akan terus mengancamnya atau kami akan membunuhnya. Disampaikan sama Abi Thalib kepada Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Seandainya dia meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, gak akan aku mundur walaupun sejengkal saja ke belakang untuk meneruskan dakwahku. Belum ada teman Pak, apalagi timbang perang, betul apa enggak? Jadi nggak boleh kita ngomong Nabi Muhammad lari dari medan. Artinya nggak boleh mengucapkan sesuatu yang mengurangi derajat martabat Nabi Muhammad, apalagi mengatakan sampai tersesat. Kemudian apa yang ketiga? Siddiq, tabligh, amanah. Apa itu amanah? Apa yang diucapkan sesuai, apa yang dikerjakan sesuai dengan apa yang diucapkan, selaras. Itu amanah tuh. Yang diucapinnya, yang diperintahinnya, dia kerjain duluan. Kalau beliau memerintahkan kita buat berbuat baik, maka beliau yang pertama kali berbuat
Beliau menyuruh kita untuk tidak meninggalkan sholat berjamaah sampai wafat. Beliau nggak ninggalin sholat berjamaah. Artinya ucapan beliau yang diperintahkan kepada umat, beliau pasti orang yang pertama kali ucapannya dengan perbuatannya tidak bertolak belakang. Itu namanya amanah. Janji sama realisasinya benar. Itu namanya amanah. Ini janji doang kampanye. Kok ke situ-situ? Jadi kalau pengen tahu amanah itu ucapan, janji sama perbuatannya sama. Paham ya? Itu amanah, itu yang paling gampang dipahami. Atau bahasa simpelnya amanah itu terpercaya. Makanya beliau dari kecil sudah mendapatkan gelar apa? Al-Amin, terpercaya. Karena ucapannya sama perbuatannya nggak bertolak belakang. Ya, Bapak tolong ini ada uang 10 juta dibagiin sama anak yatim ya. Kemudian Bapak bilang siap, lalu betul-betul dibagi tanpa sisa. Berarti Bapak ucapan siapnya dengan realisasinya benar. Itu namanya amanah. Pak tolong sampaikan ini uang buat Ustadz Hamid. Sampai saya tahu deh. Disampaikan tanpa dikutip satu perak pun, namanya amanah. Jadi amanah itu artinya ucapan dan perbuatan sehingga bisa dipercaya. Ya, paham kira-kira Pak? Dan yang terakhir fatanah. Apa fatanah artinya? Cerdas. Gak mungkin Nabi gak cerdas. Kalau gak cerdas bagaimana mau berdebat? Jangan Nabi. Jadi ustadz kampung aja kalau kagak cerdas, suruh sambutan belagapan dia. Apalagi jadi Nabi yang musuhnya banyak orang-orang yang menghadapi para raja. Nabi Ibrahim menghadapi Raja Namrud, Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Nggak mungkin kalau nggak cerdas. Nabi kita Muhammad menghadapi Kaisar Rom, betul. Kemudian pemimpin Persia, belum lagi orang-orang Mekah yang saat itu terkenal dengan sastra yang sangat tinggi. Maka kalau nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara, ya susah. Maka ketika ada orang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf, saya nggak sampai hati ngomong gitu. Karena nggak mungkin ya. Bisa jadi maknanya juga banyak tuh, makna-makna tafsir Nabi Muhammad. Nabiil ummi, bukan yang nggak bisa baca dan tulis, tapi Nabi yang diutus kepada kaum yang tidak ada kitab sebelumnya, yang belum pernah membaca kitab sebelumnya. Quraisy itu kan bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, nggak punya kitab sebelumnya. Namanya Nabiil ummi. Paham nggak kira-kira Pak? Kalau diutus kepada Yahudi, Yahudi punya kitab sebelum-sebelumnya. Diutus kepada orang Nasrani, Nasrani juga punya kitab sebelumnya. Ini juga tafsir juga nih, tafsir dari ulama. Nah saya lebih ngambil yang ini karena untuk menjaga apa martabatnya Rasulullah. Andai ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu buta huruf, tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, itu juga mungkin kemuliaannya di situ. Sebab kalau bisa baca dan bisa nulis, wahyu nanti dianggapnya karangannya Nabi Muhammad SAW. Tapi ala kulli hal, Nabi adalah makhluk yang sempurna. Jangan pernah mengurang-ngurangi daripada martabat derajatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang tadi sifat wajib ya, siddiq, tabligh, amanah, fatanah. Lalu ada sifat jaiz yang satu, namanya a'radul basyariyah. Apa Pak? A'radul basyariyah. Apa artinya a'radul basyariyah? Sifat kemanusiaan. Sifat kemanusiaan. Nabi manusia, maka melakukan sifat-sifat seperti manusia biasa, makan, minum, nikah, tidur dan lain sebagainya. Tapi harus digarisbawahi, semua sifat a'radul basyariyahnya Nabi la yanqusu an maratibihim, tidak pernah mengurangi martabat derajat kemuliaannya. Sehingga makannya Nabi mulia. Kalau makannya Nabi asal-asalan, orang bakal ngomongin. Betul apa kagak? Sampai-sampai Siti Aisyah pernah ditanya sama para sahabat bagaimana sikap dan akhlaknya Rasulullah SAW, perilakunya Rasulullah. Saking gak pernah ada celah, tidurnya indah,
ngomongnya indah, ketawanya indah. Siti Aisyah saking gak ada celahnya tuh, beliau katakan kana khuluquhul Quran. Karena terbukti khuluquhu, akhlaknya baginda Nabi SAW Al-Quran. Al-Quran berjalan itu Rasulullah SAW. Artinya walaupun ada sifat basyariyah, ada sifat kemanusiaan, sifat kemanusiaannya jangan pernah disamakan dengan manusia biasa. Tidur Nabi beda sama tidur kita. Tidur kita ngorok Pak, tidur Nabi cakep, tidur kita ngiler. Ya, jangan kita tidur 2 jam, 3 jam, 5 menit aja lupa semuanya. Sementara Nabi qalbuhu la yaghfulu wa la yanam walakin lil khidmati ala tawab. Nabi Muhammad hatinya tak pernah tidur walaupun matanya terpejam. Ini yang harus kita pahami. Jangan pernah menyamakan Nabi seperti manusia, apalagi sampai diceritakan. Ini hati-hati nih pendakwah yang suka cerita sirah nabawiyah, belajar dulu ilmu tauhid supaya pada saat kita menceritakan Nabi jangan pernah menceritakan sesuatu yang mengurangi derajatnya, martabatnya. Muhammadun basyarun la kal basyari. Nabi Muhammad itu manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Ditambah lagi dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir, qul innama ana basyarun mitlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan Muhammad, sesungguhnya aku ini memang manusia, tapi aku ini yuha. Apa Pak? Yuha, apa yuha? Mendapat wahyu. Kamu enggak. Saya manusia, kamu manusia kata Nabi. Kamu enggak dapat wahyu, sementara aku dapat wahyu. Gerak-gerikku itu diatur sama Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah aku berkata-kata kecuali perkataanku itu dari gerak-geriknya Nabi dibimbing sama Allah. Sementara kalau gerak-gerik kita hawa, masih bisa nggak kita menyamakan Nabi dengan manusia biasa? Ini berkahnya ngaji nih, supaya ada kemuliaan dari baginda kita Nabi Muhammad SAW. Jangan samain Nabi Muhammad sama manusia biasa. Sampai berani sekali tuh orang mengatakan Nabi Muhammad ya Rabbi ya Karim, saking pengen bilang maulid itu enggak penting sampai akhirnya Nabi Muhammad dibilang. Berarti kalau kita memperingati hari lahirnya Nabi, memperingati hari lahirnya orang yang masih subhanallah. Mudah-mudahan bertobat orangnya. Betul apa kagak? Ngaji tafsir Pak, jangan cuma terjemah. Terjemah itu tergantung orang yang nerjemahin. Terjemah itu cuma perkata. Sementara tafsir maqasidul ayat, maksud ayat itu dijelaskan oleh ulama-ulama tafsir, bukan cuma terjemah perkata. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan kami mendapati kamu wahai Muhammad sebagai seseorang yang 'ailan, kekurangan, ay faqiran, yakni fakir. Muhammad itu memang orang fakir karena memang beliau yang memilih hidup dalam kondisi fakir. Padahal Allah sudah meminta beliau, minta apa saja dikasih. Di ayat yang sebelumnya itu ya, apa? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarḍa. Minta apa saja sampai kamu puas. Yu'tika, kamu akan diberi. Pada saat mendapatkan penawaran ini, Nabi Muhammad sama sekali gak minta dunia, Nabi Muhammad sama sekali gak minta dirinya, Nabi Muhammad sama sekali gak minta keluarganya. Beliau cuma minta apa? Idzan walal arda wahidun min ummati finnar. Kalau begitu ya Allah, aku gak akan pernah puas, hatiku gak akan pernah bahagia kecuali semua umatku masuk surga dan kagak ada yang masuk neraka walaupun satu orang. Jadi beliau nggak minta buat pribadinya. Nah, tapi dalam ayat ini ada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Itu Allah katanya pada saat Nabi Muhammad dalam kondisi fakir kemudian fa'aghna, lalu dibuat kaya. Berarti Nabi Muhammad kaya dong. Baca makanya tafsirnya. Bukan kaya seperti kayanya manusia yang punya segalanya. Bukan seperti raja yang punya istana, tapi fa'aghna di sini aghnaka bima qanna'aka bih.
Allah memberikan sifat qanaah dalam dirimu, dalam hatimu, sehingga sekecil apapun yang kau miliki kamu cukup dengan itu. Sehingga beliau merasa kaya karena merasa apa? Cukup. Jadi Pak Al-Ghina di sini bukan berarti Nabi Muhammad kaya raya, rumahnya mewah, tapi Pak Al-Ghina di sini aiqonnaka, yakni engkau diberikan sifat qanaah yang luar biasa dalam hatimu. Qanaah itu apa sih Pak? Bahasa orang Spanyolnya qanaah itu nerimo. Apa nerimo? Menerima ketentuan Allah, rizki dari Allah. Kalau bahasa ulamanya, qanaah itu ridho bil yasir, rela senang dengan bagian yang sedikit, rela dan senang dengan bagian yang namanya apa? Qanaah. Saya mau qanaah, gaji saya udah 30 juta, bukan qanaah itu mah. Itu kalau kagak bersyukur. Qanaah itu ketika Allah memberikan kita bagian yang sedikit lalu kita merasa bahagia, itu namanya qanaah. Nabi udah nggak makan 3 hari, 2 hari dalam satu riwayat. Datang ke rumah Siti Aisyah. Ada makanan apa Siti Aisyah? Ada tuh apa namanya? Sepotong roti syair. Ya siapkanlah buat aku mau makan. Aku udah 2 hari belum makan. Pada saat mau makan, diketok pintunya Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa yang ngetok? Abu Hurairah, Ahlus Suffah. Bapak kalau ke Masjid Nabawi, kalau kita mau masuk pintu Raudhah tuh ada kayak apa namanya? Kayak teras yang dipagerin. Itu dulu namanya teras Masjid Nabawi, di mana orang yang nggak punya rumah semua tinggal di situ. Namanya Ahlus Suffah. Nggak punya rumah, nggak punya kerjaan, tiap hari tinggalnya di serambi Masjid Nabawi. Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, banyak lagi. Sehingga mereka sering mendengar hadis dari Nabi Muhammad. Lalu mereka banyak meriwayatkan hadis karena nggak pernah kerja. Tiap hari ketemu beda dengan Sayyidina Abu Bakar, jarang Sayyidina An Abi Bakrin, nggak ada, jarang. Bukan nggak ada, tapi jarang. An Umar bin Khattab jarang, tapi An Abi Hurairah banyak kan? An Abdullah bin Mas'ud banyak kan? An Anas bin Malik banyak kan? Karena mereka tiap hari ketemu memang kagak ada kerjaannya memang di situ di Masjid Nabawi, Ahlus Suffah. Makanya bagaimana? Ya makanya kalau ada yang ngasih makan, Abu Hurairah ketok-ketokin Rasulullah. Ya Rasulullah, ada makanan nggak? Ini 3 hari ya Rasulullah belum makan. Kata Rasulullah, Aisyah kasih Abu Hurairah. Ya Rasulullah, Anda belum makan. Saya baru 2 hari, dia 3 hari. Kalau kita apa? Enak aja, lu gua lapar. Jadi Nabi kaya Pak. Kayanya karena sifat qanaahnya. Kita ini nggak pernah merasa cukup karena nggak punya sifat qanaah. Udah punya mobil atuh masih pengen 2. Mobilnya udah atuh nih pengen yang hibrid. Apa hibrid? Hibrid. Udah punya bini atuh pengen bini 2. Ada sifat cukup. Betul apa kagak? Jadi Pak Al-Ghina di sini bukan Nabi kaya raya, punya rumah yang mewah, punya segala macam dan lain sebagainya. Tapi Pak Al-Ghina di sini, ini penting lagi. Ya, ngaji tahu tafsir makna Pak Al-Ghina, lalu dikayakan maknanya aghnaka bima qanna'aka bih. Engkau dicukupkan oleh Allah dengan punya sifat qanaah. Minal ghanimati, dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan harta ghanimah wa ghairiha dan lain-lainnya. Wa fil hadis, Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis, laisal ghina, bukan termasuk sebuah kekayaan, an kasratil aradi, orang yang memiliki harta benda, walakinil ghina, akan tetapi kekayaan itu adalah ghina nafsi, kayanya hati dan jiwa. Jadi nggak bisa disebut kaya raya orang yang duitnya tapi kalau hatinya selalu merasa kurang. Tapi orang itu disebut kaya kalau hatinya selalu merasa cukup dan ridho, rela, senang dengan apapun pemberian Allah walaupun sedikit. Paham kira-kira? Kalau sudah yang sedikit membahagiakan, apalagi yang banyak. Maka hidup itu bukan tentang banyak atau sedikit, tapi tentang bagaimana Allah memberikan anugerah di hati kita, mau nerima apa enggak.
Betul. Kita ngaji begini Pak, panas-panasan, lagi capek, ngantuk, tapi hati kita menerima, nyaman gitu, enjoy. Betul. Ada yang sudah tempatin tempatnya enak, AC, ya, depannya ada kuehnya, kelar ngaji ada kebulinya, hatinya nggak nerima, lama amat sih. Betul apa kan? Tapi karena hati yang nerima, walaupun ustadznya ngomongnya udah serak-serak sember, tetap nyaman orang tidur. Gak apa-apa, maafin emang, gak masalah. Yang penting hati kita Jadi fa'aghna di sini maknanya Allah memberikan sifat qanaah yang besar kepada hatina, sehingga keadaan yang sesulit apapun yang dialami oleh Rasulullah, beliau selalu ridha, beliau selalu nyaman, beliau selalu senang. Buktinya apa? Beliau nggak pernah sakit. Kenapa nggak pernah sakit? Hatinya bahagia, hatinya nyaman. Walaupun makan 2 hari belum ketemu roti. Kalau kita dikit-dikit sakit, bulet mulu hati kita, bulet, keriting, kesal mulu, marah gajian 2 hari belum turun bonus. Padahal gajinya turun, timbang nunggu bonus, keriting banget deh. Betul lah. Makanya saya tahu, saya pernah dinasehatin sama guru saya, Mit, lu kalau mau hidup bahagia jangan pernah berekspektasi, karena sesuatu yang bikin kamu gak bahagia itu karena kamu selalu berekspektasi. Pengen punya bini yang soleha, bininya dikit-dikit melawan, nggak bahagia. Atau kalau mau ekspektasi nggak usah terlalu tinggi, rendah-rendah saja, asal punya bini cakep, sholat nutup aurat, kalau disuruh bikin kopi cok, udah alhamdulillah ada gitu deh. Walaupun kadang-kadang kalau mau dibawa kondangan dititipin ke tetangga. Kerja juga gitu, asal cukup, anak makan, istri makan. Ekspektasi itu jangan terlalu tinggi, karena ketika realita tidak sesuai dengan ekspektasi, maka siap-siap kecewa. Betul nggak? Realita nggak sesuai dengan kenyataan. Makanya setiap saat, insya Allah nanti umroh, hotelnya enak, bintang 5, saya nggak pernah mikir tuh. Saya mikirnya bahkan saya tidur di masjid, halaman masjid. Karena ketika saya nggak dapat pelayanan yang nggak baik, maka saya tetap bahagia. Tapi kalau belum apa-apa, hotelnya enak nih, makan 3 kali sehari, terserah sampai muntah, sampai sono dikasih nasi pok, ngamuk gak tuh kira-kira? Makanya jangan juga bikin PHP sama manusia. Betul apa kan? Nah, ya Allah, ada orang bilang, saat yang namanya istri solehah itu kayak Siti Aisyah, kayak Siti Khadijah, dia nggak pernah memandang wajahnya Rasulullah kalau ngomong, walaupun dia lebih tua. Iya, suaminya Nabi, orang yang mulia, ganteng luar biasa. Ini bini ente, suaminya ente. Udah dapat bini aja udah syukur, ada yang mau. Betul apa kagak kira-kira? Jadi udah nggak usah terlalu banyak ekspektasi, sehingga kita qanaah menerima apapun yang terjadi. Nah ini Rasulullah, wa wajadaka ailan fa'aghna, Nabi didapati oleh Allah dalam keadaan fakir, lahir dalam keadaan fakir, sampai remaja, sampai dewasa, sampai beliau meninggal dunia fakir, tapi fa'aghna, dikayakan oleh Allah. Kayaknya bukan dengan kemewahan, tapi dikayakan dengan sifat apa? Qanaah yang luar biasa. Oleh karena itu kalau kita mau kaya, milikilah sifat qanaah, sehingga kita nggak butuh orang lain. Bukan nggak butuh di sini, bukan nggak butuh orang lain, kita nggak mau, bukan nggak butuh selalu minta-minta sama orang lain. Dikit-dikit apa? Bos, rokok juga sama, atau saya lagi ngurangin rokok teman gitu. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan sifat qanaah.